Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat serta terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur atas kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang sanggup mengubah hidup kami. Roh Kudus, jamahlah hati kami saat ini. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami akan kuasa yang Engkau berikan untuk memulihkan, untuk memperbarui, dan untuk mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Biarlah melalui perenungan ini, iman kami semakin teguh dan hidup kami menjadi kesaksian yang nyata akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, iman menjadi kunci untuk melampaui batasan-batasan fisik dan rohani. Seringkali kita ini terperangkap dalam kelumpuhan hidup, baik itu karena rasa putus asa, karena ketakutan, atau karena kelemahan yang tidak kunjung hilang dari hidup kita. Namun melalui renungan ini, kita akan belajar bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari sekedar pemulihan secara fisik. Tuhan ingin membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kekhawatiran, dan dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk dapat hidup dalam keutuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan, mari kita mengambil suatu lompatan iman yang dibutuhkan untuk dapat menerima suatu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memulihkan, memperbarui, dan memberikan kita suatu kebebasan sejati yang hanya dapat ditemukan di dalam kebenaran Kristus. Semoga setiap kata yang kita dengar dalam renungan ini menjadi berkat yang menguatkan iman dan menggerakkan hati kita untuk semakin mengandalkan Tuhan Allah Bapa kita. Ketika dengan iman kita senantiasa memegang janji Tuhan, maka mukjizat terjadi atas hidup kita. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini memberikan kita suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan iman yang bekerja dalam hidup seseorang. Petrus, murid Yesus, dihadapkan pada seorang laki-laki yang lumpuh dan posisinya ada di pintu gerbang bait Allah. Rasul Petrus bukannya memberi uang atau memberi harta benda. Petrus justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari hal-hal duniawi, yaitu iman dalam nama Yesus Kristus.
kekuatan nama Yesus Kristus. Perhatikan kalimat Petrus. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nama Yesus bukanlah sekedar nama, tetapi mengandung suatu kuasa Allah sendiri. Ketika kita memanggil nama Yesus dalam iman, kita melepaskan kuasa ilahi untuk dapat bekerja dalam hidup kita dan bekerja juga pada hidup orang lain. Saudaraku, iman bukan sekedar suatu keyakinan yang dalam hati, tetapi harus dinyatakan dalam suatu tindakan yang nyata. Petrus tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan sesuatu, yaitu memegang tangan orang lumpuh itu dan membantunya untuk dapat bangkit berdiri. Iman sejati itu selalu menghasilkan suatu tindakan yang sungguh nyata dan hasilnya sungguh luar biasa. Seketika itu juga orang lumpuh itu menjadi sembuh dan dapat berjalan, bahkan bukan hanya berjalan, dia dapat melompat-lompat. Ini menunjukkan bahwa mukjizat dapat terjadi secara instan ketika kita memiliki iman yang sangat teguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat dalam renungan ini mengingatkan kita bahwa janji-janji Tuhan itu adalah nyata dan dapat dipercaya. Ketika kita memegang janji-janji Tuhan dengan segenap iman kita, kita ini sedang membuka pintu bagi mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Petrus tidak memiliki emas atau perak, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Iman dapat mengatasi segala keterbatasan dan membawa kita melampaui apa yang dapat kita bayangkan atau apa yang dapat kita pikirkan. Meskipun kita mungkin tidak melihat mukjizat fisik yang dramatis terjadi setiap hari, namun mukjizat-mukjizat kecil itu sebenarnya terjadi terus-menerus di dalam hidup kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Setiap kali kita mengalami suatu kedamaian di tengah badai kehidupan, atau ketika kita diberikan suatu kekuatan untuk dapat mengatasi kesulitan hidup, itu semua adalah manifestasi dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita melalui iman kita. Saudaraku, kisah Petrus dan kisah Rasul Yohanes mengajarkan kita bahwa iman yang sejati itu memiliki suatu kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Ketika kita dengan tulus, dengan percaya pada janji-janji Tuhan dan bertindak sesuai dengan iman itu, kita dapat mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati kami. Kami merenungkan kisah Petrus dan kisah Rasul Yohanes di mana mereka dengan penuh iman memberikan nama Yesus kepada seseorang yang lumpuh. Dan mukjizat terjadi, orang lumpuh itu pun dapat berjalan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang melakukan mukjizat. Janji-Mu adalah ya dan amin. Ketika kami memegang janji-Mu dengan segenap iman kami yang teguh, Engkau bekerja dalam hidup kami dengan cara yang ajaib. Bapa, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk senantiasa memegang kebenaran janji-Mu dengan segenap iman kami.
Jauhkan kami dari segala keraguan dan ketakutan. Berikanlah kami iman yang semakin bertumbuh, sehingga kami dapat melihat karya-Mu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang dapat kami pikirkan atau apa yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.